Pejuang UTBK 2022 bersama saya Ibu Dewi Friska Putra-Putan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Silahkan simak video ini. Penalaran logis dengan topik logika matematika. Langsung saja. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, suatu argumentasi itu dikatakan sah jika konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusinya, hasilnya nanti adalah tautologi. Nah, kemudian yang kedua, argumentasi dikatakan tidak sah jika konjungsi, ya, konjungsi nanti simbolnya seperti ini, seperti huruf V terbalik dari premis-premis yang diketahui, kemudian diimplikasikan premis-premis tersebut dengan konklusinya, hasilnya tidak tautologi, maka itu bukan argumentasi yang sah. Nah, bagaimana itu yang dimaksud dengan tautologi, Bu? Nah, untuk lebih paham, kita lanjut. Nah, ini dia, kita lihat dulu. Kalau dia disimbolkan dengan menggunakan simbol-simbol logika matematika, lihat, ya, jika di sini diketahui ada premis A, kemudian ada premis B, kemudian konklusinya itu adalah C, maka prinsip dari logika tersebut dapat dinyatakan dengan premis-premis dan konklusinya seperti ini. Nah, suatu argumentasi dikatakan sah jika tadi ada premis A dan premis B, berarti premis A dikonjungsikan dengan premis B, maka atau kemudian diimplikasikan premis-premis itu, ini implikasi ya, simbolnya tanda panah implikasi, dengan C hasilnya tautologi, ya, itu dia nanti kalau argumentasinya sah, harus tautologi hasilnya. Nah, kemudian yang kedua, premis A dikonjungsikan dengan premis B, ya, kemudian diimplikasikan dengan C, hasilnya tidak tautologi, maka itu dikatakan argumentasi yang tidak sah, begitu. Nah, kita lanjut, kita lihat. Nah, jika diketahui premis A dan premis B, ya, konklusinya C, maka argumentasi disajikan dengan susunan seperti ini. Lihat, ada premis pertama, ada premis kedua, di mana premis pertama itu adalah A, premis keduanya B. Kemudian kita cari kesimpulannya atau konklusinya. Nah, ini simbol kesimpulan, yaitu C. Nah, ini tanda titik 3 ini dibaca itu jadi atau oleh karena itu, atau boleh juga maka, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada beberapa modus dalam logika matematika. Yang pertama itu ada modus ponens. Nah, pada modus ponens ini bentuknya seperti ini. Ada premis pertama, jika P maka Q. Kemudian premis keduanya P, maka nanti konklusinya itu adalah Q. Ya. Nah, prinsip-prinsipnya itu, modus ponens itu dapat dituliskan dalam bentuk prinsip-prinsip tadi ya. Premis pertama, ini kan premis pertama, jika P maka Q, dikonjungsikan dengan premis kedua, kemudian diimplikasikan premis-premis tersebut ke konklusinya. Konklusinya adalah Q tadi di sini. Ya, di konklusinya Q. Nanti hasilnya harus tautologi. Nah, kita cek kebenarannya, benar tidak? Ya, kita lihat dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk mencari tabel kebenaran ini, kalau dia ada dua pernyataan, maka dia nanti 2 pangkat 2. Atau rumusnya 2 pangkat N. Karena ini ada 2 pernyataan, ada P dan Q, ya, maka 2 pangkat 2, berarti ada 4 baris. Nah, 4 baris berarti ada 2 benar, 2 salah pada pernyataan pertama. Kemudian pada Q nanti ada benar, salah, benar, salah. Nah, untuk mencari implikasi, ya, untuk mencari implikasi simbol tanda panah 1 seperti ini, itu syaratnya jika dia benar, pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka hasilnya salah. Yang lainnya bernilai benar. Nah, kita lihat, pernyataan pertama di sini adalah P, pernyataan kedua di sini adalah Q. Kita lihat, ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Lihat pernyataan pertama yang benar. Pernyataan pertama yang benar itu antara yang ini dengan yang ini, ya kan? Kemudian pernyataan keduanya harus salah. Lihat yang salah. Yang ini salah, berarti benar salah itu nilainya salah. Tadi saya bilang ya, benar salah nilainya salah. Yang lainnya benar. Ada nggak lagi yang benar salah? Nggak ada kan?
Ada benar-benar, salah-salah. Berarti yang lainnya benar. Ini benar, ini benar, ini benar. Oke, itu dia. Nah, kemudian kita cari ini. P maka Q dikonjungsikan, atau dan, itu dan ya. Konjungsi sama dengan dan. Premis kedua, P. Nah, lihat. Berarti ini menjadi pernyataan pertama, P maka Q, ya, pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Nah, berarti kamu lihat, biar jelas saya ganti warnanya. Nah, ini menjadi pernyataan pertama, ya. Ini yang menjadi pernyataan pertama sekarang. Nah, P maka Q, kita lihat ke P, berarti ini kita lihat ke sini. Nah, dengan simbol konjungsi. Nah, syarat dari konjungsi itu, ya, kalau konjungsi, ya, benar-benar benar, yang lainnya salah. Lihat, yang benar-benar benar. Ini pernyataan pertama, maka kita lihat kolom yang ini, P maka Q. Ini benar, ini benar, ini benar. Lihat kawannya yang lain yang benar. Ini salah kawannya, ini salah kawannya. Nah, ini salah, ini salah. Yang ini benar. Berarti benar-benar benar. Benar-benar benar. Maka kita isi di sini benar. Yang lainnya ini salah, ya. Nah, makanya di sini benar, salah, salah, salah. Begitu cara pengisiannya. Kemudian kita lihat di sini P maka Q dan P diimplikasikan dengan konklusi. Konklusinya adalah Q. Berarti yang mau kita lihat nanti di sini, ya, yang kita lihat nanti itu adalah tabel ini ke sini. Sebentar. Yang kita lihat nanti adalah tabel ini ke sini, ya. Nah, kita lihat kalau di implikasi tadi saya bilang benar salah, salah, yang lainnya benar. Nah, di sini yang benar yang ini kan. Nah, lihat kawannya. Kawannya salah, tidak benar. Berarti yang lainnya benar. Berarti ini semua bernilai benar. Maka di sini bernilai benar semuanya. Nah, tautologi itu adalah nilai yang hasilnya adalah benar semua seperti ini. Benar, 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 tidak ada yang salah. Maka ini hasilnya tautologi. Jadi kalau dia tautologi tadi apa? Jika prinsipnya tautologi atau sama dengan tautologi, maka argumentasi itu adalah sah. Jadi argumentasi untuk modus ponens adalah sah, begitu ya. Nah, kita lanjut. Yang kita lihat contoh untuk modus ponens. Nah, di sini ada contoh. Jika sumber belajar ditambah menggunakan edukasi.net, maka prestasi belajar akan meningkat. Nah, di sini bisa kita misalkan sumber belajar ditambah menggunakan edukasi.net ini sebagai pernyataan P. Kita buat P. Kemudian prestasi belajar akan meningkat. Kita misalkan ini menjadi Q. Ya. Kemudian lihat premis yang kedua, sumber belajar tambahan menggunakan edukasi.net. Berarti ini adalah P, ya kan? Pernyataan P. Nah, menurut modus ponens tadi, kalau premis pertama P maka Q, kemudian premis keduanya P, maka konklusinya adalah Q. Q tadi apa? Prestasi belajar akan meningkat. Berarti konklusi dari sini adalah prestasi belajar akan meningkat. Begitu ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua ada modus tollens. Nah, bentuk modus tollens ini seperti ini. Ada premis pertama, ada premis kedua. Di mana premis pertamanya adalah jika P maka Q. Kemudian premis keduanya adalah ingkar Q. Ingkar Q. Konklusinya nanti adalah ingkar P. Nah, kita cek pada tabel kebenaran. Apakah dia tautologi? Nah, kita lihat di sini. Ada P, ada Q. Ya. Nah, ini adalah ingkar ya. Nggak ada tulisan ingkar. Ingkar. Ingkar P, kemudian ini ingkar Q. Ingkar P itu maksudnya apa? Kalau tadi pernyataan P-nya benar, maka ingkarannya salah, ya. Karena di sini benar, maka di sini salah. Karena di sini benar, maka di ingkar P-nya salah. Nah, sebaliknya kalau Q-nya benar, maka diingkar Q-nya salah. Q-nya salah, maka diingkar Q-nya benar. Gitu. Kebalikannya, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kita isi P implikasi Q, kita lihat
benar salah. Untuk implikasi syaratnya adalah benar salah, salah yang lainnya benar. Tadi sudah saya ajari ya untuk ini ya. Nah, kita isi kemudian sampai ke sini. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil akhirnya itu adalah benar semua atau disebut dengan tautologi. Jadi argumentasi modus tollens itu bernilai sah atau argumentasi yang sah gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh untuk modus tollens. Nah, di sini jika Rini rajin belajar, maka Rini pintar. Rini rajin belajar di sini bisa kita misalkan menjadi P. Maka Rini pintar kita misalkan menjadi Q. Ya. Kemudian Rini tidak pintar, ya kebalikannya. Rini pintar kebalikannya. Tadi Rini pintar itu Q, maka Rini tidak pintar adalah ingkar Q. Gitu. Nah, Rini rajin belajar, maka Rini pintar P maka Q. Rini tidak pintar, ingkar Q. Nah, ini merupakan bentuk dari modus tollens. Tadi pada modus tollens hasilnya nanti akan menjadi ingkar P. Nah, apa P kita? P kita adalah Rini rajin belajar. Berarti ingkarnya apa? Karena tadi hasilnya konklusinya adalah ingkar P, berarti Rini tidak rajin belajar. Begitu konklusinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ada modus silogisme. Nah, pada modus silogisme ini ada premisnya seperti ini. Premis pertama, jika P maka Q. Kemudian premis kedua, Q maka R. Maka nanti diperoleh konklusinya adalah P maka R. Nah, ini ada bentuk dari prinsip logikanya. Nah, ini kita cek menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita lihat di sini kenapa ada 8 baris, Bu? Tadi sudah saya sampaikan kalau rumusnya adalah 2N. Karena di sini ada P, ya, ada P. Di sini bisa kamu lihat ada P, ada Q, ada R. Jadi ada 3, berarti 2 pangkat 3. Jadi dia 8 baris. Nah, di sini ada 4. Untuk perkataan P ada 4 yang benar, ada 4 yang salah. Untuk Q 2 benar, 2 salah, begitu sampai seterusnya. Nah, kalau untuk R, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, kemudian kita cari nilainya ini. Ini kan implikasi. Sesuai dengan syarat implikasi itu apa? Benar, salah, salah, yang lainnya benar. Nah, nanti kamu isi. Sama juga ini Q ke R, maka yang kamu lihat nanti ini perhatian pertama ke R. Ya. Kemudian P ke R. Nah, ini kamu lihat P ke R. Nah, sampai di sini. Nah, dilihat, kita lihat. Di sini hasilnya akhirnya adalah benar semua atau bisa dikatakan ini adalah tautologi. Jadi bisa kita katakan silogisme ini adalah argumentasi yang sah karena hasilnya atau prinsip-prinsipnya itu sama dengan tautologi atau bernilai benar semua pada tabel kebenarannya, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh, jika tanaman diberi pupuk, maka tanaman menjadi subur. Tanaman diberi pupuk kita misalkan sebagai P, kemudian maka menjadi subur itu kita misalkan sebagai Q. Nah, di sini tanaman menjadi subur, Q, maka hasil panen meningkat. Hasil panen meningkat kita misalkan sebagai R. Nah, jadi konklusinya adalah P maka R. Lihat. Konklusinya, jika tanaman diberi pupuk, maka R-nya tadi apa? R-nya adalah hasil panen meningkat. Jadi konklusinya, jika tanaman diberi pupuk, maka hasil panennya nanti akan meningkat. Begitu. Oke, nah kemudian ada beberapa kesetaraan dari pernyataan. Nah di sini ini ya, ini sebenarnya ekuivalen, tanda ekuivalen harusnya sama dengannya ada 3 di sini, ada garis 3. Nah, jadi ada 3 di sini yang saya buat. Yang pertama, jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan ingkar Q maka ingkar P. Bisa kamu cek nanti menggunakan tabel kebenaran di situ ya. Kemudian yang kedua, jika Q maka P akan ekuivalen dengan ingkar P maka ingkar Q. Kemudian yang ketiga, jika P maka Q ini akan ekuivalen dengan ingkar P atau Q. Atau ini bisa dibaca dengan disjungsi. Ingkar P disjungsi Q gitu ya. Nah, oke, sampai di sini materi kita. Terima kasih. Demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga para pejuang UTBK 2022 dapat memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa.